selamat datang kembali ya di Deep Dive kita. Kali ini kita mau bedah rangkuman audio yang Anda bagikan. Sumber ini cukup unik ya, sepertinya melihat gejolak dunia terkini, kayak ketegangan Iran-Israel itu, tapi dari kacamata keimanan Islam. Jadi bukan cuma analisis politik biasa, tapi lebih ke ajakan melihat lebih dalam. Gitu. Nah, misi kita di sini memahami cara pandang spesifik ini. Bagaimana sih sumber Anda ini menghubungkan ya berita-berita global itu dengan yang disebut nubuah akhir zaman atau ramalan dalam Islam tentang akhir dunia gitu kan? Oke deh, mari kita selami bareng-bareng. Betul. Rangkuman audio Anda ini langsung to the point ya, mengaitkan konflik ya contohnya Iran-Israel tadi dengan sebuah peringatan dari Nabi Muhammad SAW tentang datangnya fitnah. Itu istilahnya ujian berat atau kekacauan besar lah, yang digambarkan laksana potongan malam yang gelap gulita. Serem ya, jadi bagi sumber ini, peristiwa itu bukan sekedar geopolitik biasa aja, tapi bisa jadi sinyal gitu. Sinyal atau tanda-tanda zaman yang diramalkan itu, mulai kelihatan. Oh, menarik. Jadi bukan cuma konflik regional, tapi dilihat sebagai bagian dari pola yang lebih besar gitu ya. Sumber ini nyebutin tanda-tanda spesifik lain nggak selain itu? Ada disebutin. Selain perang yang meluas, juga kekacauan di wilayah Syam. Syam itu merujuk ke area Levan ya, kayak Suria, Palestina, Lebanon, Jordania sekarang. Terus juga perpecahan di internal umat Islam sendiri. Nah, tapi ini penting. Sumber ini buru-buru menekankan tujuannya itu bukan buat bikin panik atau takut. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini dianggap momen buat muhasabah. Muhasabah ya? Introspeksi diri gitu? Ya, introspeksi, evaluasi diri. Oke. Jadi alih-alih fokus keluar, terus spekulasi, sumber ini justru narik perhatian kita ke dalam diri ya. Menarik banget ini pendekatannya. Nah, kalau gitu di tengah badai fitnah yang digambarkan tadi, apa saran konkretnya dari sumber audio ini? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, ini dia yang menarik. Fokusnya itu geser total. Dari peristiwa luar ke respons di dalam diri kita. Ada 3 poin utama yang ditekankan sebagai pegangan di tengah situasi ini, menurut rangkuman Anda. 3 poin ya, apa aja tuh boleh di-spill? Yang pertama, dan ini disebut benteng paling kokoh, kembali kepada Allah. Ini bukan cuma slogan ya. Tapi diurai jadi penguatan takwa. Itu kesadaran mendalam akan Allah ya, dalam tiap tindakan. Terus, perbanyak zikir, ingat Allah, berdoa. Dan yang paling penting nih, menjadikan Al-Quran dan Sunnah, ajaran dan contoh Nabi, itu sebagai kompas utama hidup. Itu landasannya. Fondasi spiritual yang kuat ya, sebagai perlindungan pertama. Masuk akal sih dalam konteks ini. Oke, terus poin kedua apa? Nah, yang kedua ini, relevan banget sama zaman kita. Jaga lisan. Dan secara spesifik disebutin juga jari jemari. Di era medsos gini kan, sumber ini ngingetin keras banget supaya kita nggak gampang nyebar berita hoaks atau yang belum jelas benernya. Apalagi yang bisa mecah belah umat atau nimbulin fitnah baru. Wah, bahaya. Ada peringatan soal dosa jariyah. Dosa jariyah? Wah, itu apa ya? Bisa dijelasin dikit nggak? Itu konsep dosa yang dampaknya ngalir terus, tercatat terus, bahkan setelah pelakunya meninggal gitu. Bayangin aja satu postingan atau komen keliru, tapi mancing konflik atau kesesatan, dampaknya kan jalan terus tuh. Makanya ditekankan banget pentingnya mikir dulu sebelum ngomong atau ngetik. Relevan banget kan? Banget, apalagi sekarang info nyebarnya cepet banget ya. Serem juga sih. Oke, itu poin kedua. Yang ketiga apa nih? Ketiga, mempererat persatuan. Atau ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim lah. Sumber audio Anda ini bilang, kalau perpecahan itu salah satu yang diinginkan musuh-musuh Islam gitu istilahnya ya. Jadi solusinya, ya kebalikannya. Rapatkan barisan. Kesampingkan dulu perbedaan-perbedaan kecil yang gak prinsipil. Saling doain yang baik-baik. Ini dilihat sebagai cara aktif ngelawan salah satu tanda zaman tadi, yaitu perpecahan internal itu. Menarik ya gimana ketiga nasihat ini, kemari ke Allah, jaga lisan dan jari, perkuat persatuan, semuanya fokus ke tindakan personal dan komunal yang konstruktif, bukan malah panik atau ikut-ikutan spekulasi soal kejadian di luar sana. Tepat sekali. Dan kalau kita tarik lagi ke gambaran lebih besar, semua nasihat ini akarnya ya pada keyakinan dasar Islam soal fananya dunia. Dunia ini kan sementara gitu. Sumber ini secara eksplisit banget nekenin
Fokus utama seorang muslim itu harusnya bukan nebak-nebak kapan persisnya kiamat. Itu kan rahasia Allah ya. Fokusnya adalah, persiapan diri buat ketemu sama dia nanti. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Intisarinya, ya, dari rangkuman audio yang Anda share ini, adalah sebuah perspektif. Cara pandang yang ngebingfai ulang gejolak dunia, kayak konflik Iran-Israel itu, bukan cuma sebagai sumber cemas, tapi sebagai pengingat spiritual. Respons yang dianjurkan itu bukan panik, bukan ikut nyebar spekulasi, tapi ya kembali kuatin iman, komunikasi lebih tanggung jawab, sama pererat ikatan komunitas. Betul sekali. Sumber ini bahkan nutupnya dengan saran yang lugas banget. Jangan sibuk nerka kapan kiamat. Tapi sibuklah mastiin diri kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Akhir yang baik di mata Allah. Dan ini membawa kita ke pertanyaan reflektif terakhir yang diajukan sumber itu. Langsung buat Anda renungkan. Sudah cukupkah bekal amal yang saya siapkan untuk menghadapnya kelak? Nah, ini sebuah ajakan buat kita ngecek kesiapan pribadi masing-masing ya. Di tengah semua ketidakpastian zaman ini, terlepas dari apapun yang terjadi di panggung dunia sana. Sebuah renungan penting sih.